Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelum kita pun telah diperlihatkan bagaimana peperangan telah usai, dan Xiaoyan pun sekarang akan menikahi wanita-wanita yang dia cintai yang sebelumnya telah dijanjikan dinikahi dengan mahar rokok makmum. Di sisi lain di markas aliansi bayangan ada celah angkasa, yang segera robek di udara dan angin dari kehampaan. Segera tersedot kemudian dua sosok pada saat ini segera menembus celah ruang dalam sekejap lalu beberapa teguk darah pada saat ini keluar dari salah seorang sosok tersebut dan yang ternyata sosok tersebut adalah Raja Pemakan Jiwa. Pada saat ini terlihat jika Raja Pemakan Jiwa dan Golden Crow Yin benar-benar telah sampai di markas aliansi bayangan, kemudian kaki dari Raja Pemakan Jiwa benar-benar telah dihancurkan dan Raja Pemakan Jiwa pada saat ini kembali memuntahkan seteguk darah. Lalu sebuah kebencian pada saat ini benar-benar melonjak di mata Raja Pemakan Darah, kemudian dia menggertakkan giginya yang tajam dan berkata bahwa raja ini pasti akan menghancurkan mayat Xiaoyan menjadi ribuan keping. Raja Pemakan Jiwa pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal dengan pertempuran sebelumnya. Sementara itu di sisi lain Golden Crown pada saat ini segera membuka mulutnya, dia berkata bahwa dia telah membantu Raja Pakaian Jiwa melarikan diri. Dan ia berjanji kepada Raja Pemakan Jiwa dan dia telah melakukannya, oleh karena itu pada saat ini ia akan segera pergi dari markas aliansi bayangan. Lalu setelah dia berbicara dirinya pun segera bergerak bersama dengan Danda Cheng yang masih tidak sadarkan diri. Sementara itu Raja Pemakan Jiwa menoleh dengan tiba-tiba menatap ke arah Golden Crow Yin dan segera bertanya kemanakah dia akan pergi. Bersamaan dengan hal tersebut rantai besi hitam pengunci jiwa di punggungnya segera bergegas keluar dan seketika rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya ini mengikat Golden Crown. Sementara itu Raja Pemakan Jiwa lanjut berkata bahwa dia takut pada Golden Crown api peringkat 1. Tetapi dia tidak pernah takut kepada Golden Crown dan bersamaan dengan hal tersebut rantai besi pada saat ini benar-benar mengekang Great Golden Crow Yin. Kemudian Golden Crow Yin lanjut berkata bukankah Raja Pemakan Jiwa berjanji bahwa selama dia membantunya maka dia tidak akan lagi meminta bantuan darinya dan juga akan melepaskannya. Menanggapi hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pun menganggukkan kepalanya dan berkata memang dia berjanji kepadanya yang dimana selama dia mau membantunya maka dirinya benar-benar tidak akan mempersulit dirinya, akan tetapi pada saat ini lihatlah keadaan dari Raja Pemakan Jiwa. Apakah Golden Crow Yin berpikir bahwa dia benar-benar telah membantunya untuk membunuh Xiaoyan? Lalu tanpa menunggu jawaban dari Golden Crow Yin pada saat ini Raja Pemakan Jiwa segera menuju ke arah gua hantu dan membawa api surgawi peringkat 2. Lalu tidak lama setelah itu ada banyak benturan yang segera terjadi, kemudian ledakan ini benar-benar sangat keras dan benar-benar tampaknya pada saat ini Raja Pemakan Jiwa berinisiatif untuk menyerap esensi dari Golden Crow Yin. Akhirnya setelah cukup lama pada saat ini Raja Pemakan Jiwa segera meraung dirinya berkata bahwa dia pada saat ini adalah orang terkuat di benua Dodi dan bersamaan dengan hal tersebut matanya pada saat ini bergerak ke bagian yang lebih dalam dari gua hantu, kemudian dia melambaikan tangannya dan segera terbang lebih dalam lalu ada benda besar berwarna merah darah muncul di hadapannya, kemudian dirinya bergumam ini adalah batu roh iblis darah dari alam dewa darah dan jika dirinya dapat menyerap esensi sumsum maka dia bisa akan menjadi dosian. Dan selama dirinya berhasil menerobos ke dosian maka pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa menjadi lawannya, lalu Raja Pemakan Jiwa akan benar-benar mencapai tingkat tertinggi. Dan jika dia berhasil tentu saja dia tidak akan lagi takut pada Great Golden Yan, akan tetapi pada saat ini dia tidak dapat menanggung batu roh iblis darah ini dan jiwanya akan menghilang jika gagal. Sehingga dengan begitu maka tubuhnya akan menjadi boneka dari alam dewa darah. Lalu pada saat ini ia hanya memiliki peluang keberhasilan kurang dari 20%. Memikirkan hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pun ragu-ragu sejenak, akan tetapi merasakan kebenciannya kepada Xiaoyan pada saat ini dia benar-benar berhenti untuk ragu-ragu karena jika bukan karena situasi saat ini sebagai usaha terakhir tentu saja Raja Pemakan Jiwa pasti tidak akan memilih untuk melakukan hal ini. Dan pada akhirnya Raja Pemakan Jiwa memutuskan untuk masuk ke batu roh. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini memutuskan untuk menuju ke arah klan Yao terlebih dahulu, lalu di sepanjang jalan kemanapun Xiaoyan pergi tidak sedikit ada orang yang pada saat ini tidak memberi hormat kepadanya. Dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar menjadi sangat populer. Bahkan semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan kagum dan dipenuhi dengan kehormatan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di rumah batu Yao Lao sedang duduk bersila di dalam ruangan, dia terus mengubah segel tangannya dan nyala api di kuali obat terus membumbung tinggi. Saat ini dia dengan cekatan mengontrol bahan obat di kuali obat dan wajah Yao Lao pada saat ini tertutup rapat oleh butiran keringat.
Lalu di atas rumah pada saat ini ada awan guntur yang lebat dan Abah Yao Lao yang mengerutkan keningnya. Tentu saja pil lightning ini adalah permasalahan yang sulit untuk Yao Lao hadapi. Lalu dikuali obat juga pada saat ini obat mujarab telah terbentuk dan mengeluarkan aroma obat yang kuat. Meskipun belum lama Yao Lao datang ke benua Doi dan itu hanya 1000 tahun lebih, pada saat ini Yao Lao benar-benar telah menembus alkemis tingkat kelima. Bahkan kekuatannya juga pada saat ini telah menembus bintang 3 Dodidi. Tentu saja tingkat pertumbuhan ini sudah sangat menakutkan, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa bakat untuk memurnikan obat Yao Lao benar-benar kuat. Bahkan hari ini Yao Lao berhasil menyempurnakan ramuan tingkat kelima dengan kekuatan Dou di bintang 4-nya. Abah Yao Lao, sang penjoki handal, mungkin akan dapat mengambil ramuan tingkat ke-6, dan tepat ketika Yao Lao gelisah untuk berhadapan dengan pil lightning pada saat ini sosok berjubah hitam segera muncul di atas rumah dan menghancurkan petir itu. Yao Lao pada saat ini menyadari sesuatu. Meskipun Yao Lao belum melihat Xiao Yan, tetapi hati nuraninya pada saat ini menyadari jika Xiao Yan telah datang. Tentu saja tidak diragukan lagi hubungan di antara Yao Lao dan Xiao Yan benar-benar seperti seorang ayah dan anak. Sementara itu sosok Xiao Yan pada akhirnya segera melintas dan muncul di hadapan Abah Yao Lao. Setelah itu Xiao Yan segera menangkupkan tinjunya kepada Yao Lao dengan permintaan maaf, karena semenjak Yao Lao datang ke benua Dodi, Xiao Yan benar-benar tidak memiliki waktu untuk menemani gurunya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat bersalah, dan pada akhirnya Xiao Yan berkata dengan hormat, "Bagaimana kabar dari guru?" Meskipun Xiao Yan pada saat ini adalah orang terkuat di benua Doi, akan tetapi di hadapan Yao Lao pada saat ini Xiao Yan benar-benar bertingkah seperti Xiao Yan ketika dia masih kecil. Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih menghormati Yao Lao seperti dahulu. Meskipun Xiao Yan telah tumbuh dewasa, namun Xiao Yan bisa seperti ini jika tidak memiliki perlindungan dari Yao Lao di masa lalu. Maka Xiao Yan yakin bahwa Xiao Yan bahkan tidak akan bisa keluar dari kota sultan. Menanggapi pertanyaan dari Xiao Yan ini, Yao Lao pada saat ini tersenyum lembut dan menatap ke arah Xiao Yan. Lalu Yao Lao berkata bahwa kondisinya tidak sebaik Xiao Yan pada saat ini. Terlebih lagi Yao Lao telah mendengar bahwa Xiao Yan telah menebus bintang 9 Dodi. Tentu saja tatapan Yao Lao pada saat ini dipenuhi dengan perasaan bangga dan haru, apalagi Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menjadi dielang dengan sayapnya sendiri untuk menguasai langit. Xiao Yan berkata bahwa semua itu hanyalah kebetulan, dan pada saat ini dirinya membawakan teh yang enak untuk guru, apalagi rasa teh ini benar-benar enak dan guru benar-benar harus mencobanya. Kemudian Yao Lao pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya keduanya pada saat ini meminum teh sambil berbincang-bincang dan nyebat rokok Magnum. Lalu begitu Yao Lao meneguk teh dengan ekspresi senang. Di wajahnya Xiao Yan juga menunjukkan senyum bahagia. Xiao Yan pada saat ini tampak masih seperti anak kecil. Dan mungkin ini hanya ditunjukkan di depan Yao Lao. Bahkan Xiao Yan bisa merasakan keintiman yang tak tertandingi jika dibandingkan dengan siapapun. Lalu Xiao Yan pada saat ini segera merentangkan telapak tangannya dan ada banyak resep dan banyak bahan obat. Setelah itu Xiao Yang segera menyerahkannya kepada Yao Lao dan berkata bahwa ini adalah hadiah kecil, dan Xiao Yan berharap bahwa guru akan menerima hadiah ini. Melihat hal tersebut, Yao Lao langsung mengambil hadiah dan resep yang diberikan oleh Xiao Yan. Kemudian dia segera melihat resep yang diberikan oleh Xiao Yan dan matanya pada saat ini benar-benar kaget, karena meskipun ada banyak resep di klan Yao, akan tetapi resep yang diberikan oleh Xiao Yan ini benar-benar belum pernah dirinya lihat ada di klan Yao. Selain itu semua resep yang diberikan oleh Xiao Yan ini benar-benar resep berkualitas tinggi. Jadi resep ini secara alami adalah resep yang didapatkan oleh Xiao Yan dari Kaisar Iblis Tua Xuantian, dan pada saat ini resep ini benar-benar terlalu rendah untuk Xiao Yan sehingga tidak lagi berguna. Oleh karena itu Xiao Yan memutuskan untuk menghibahkan resep ini ke gurunya untuk pembelajaran. Pada saat ini keduanya benar-benar saling berbincang-bincang mengenang masa lalu. Tentu saja di era yang sama di dunia yang berbeda, Yao Lao dan Xiao Yan masih tetaplah sama dulu. Yao Lao melindungi Xiao Yan, akan tetapi sekarang Xiao Yan yang melindungi Yao Lao. Lalu hubungan di antara Xiao Yan dan Yao Lao pada saat ini benar-benar sangat erat. Sementara itu Yao Lao pada saat ini memindah isi dari cincin penyimpanan dengan ekspresi puas di wajahnya. Kemudian dia lanjut berkata kepada Xiao Yan, "Sungguh sebuah kebetulan karena baru-baru ini Yao Lao kekurangan bahan obat dan sepertinya Xiao Yan telah mengumpulkan beberapa barang bagus dari pil palek. Akan tetapi di dalam pertempuran ini pil pales benar-benar langsung diratakan dengan tanah dan semuanya terbakar. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar sama sekali tidak bisa mendapatkan apapun." Kemudian Yao Lao pun menghela nafas dan menggelengkan kelapanya sambil berkata, "Itu sungguh sangat disayangkan." Yao Lao menyadari sepertinya akan ada banyak bahan obat berharga yang ada di pil palace. Lalu Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya Xiao Yan menjelaskan tujuannya datang ke sini. Xiao Yan berkata bahwa kali ini Xiao Yan datang ke sini untuk berdiskusi tentang pembangunan kembali klan Yao.
Mendengarkan penjelasan dari Xiao Yan ini, mata Yao Lao seketika dipenuhi dengan kilatan kecemerlangan. Aba Yao Lao pada akhirnya bertanya apa yang dimaksud dengan membangun kembali iklan Yao. Lalu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata tentang pembangunan kembali klan Yao ini. Jadi klan Yao pernah menurun karena kebangkitan dari Pil Palece dan sekarang Pil Palece telah dihancurkan. Oleh karena itu pada saat ini saatnya bagi klan Yao untuk bangkit. Mendengar hal tersebut, Yao Lao tertawa terbahak-bahak dan lanjut berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus, dan sebagai seorang anggota dari klan Yao tentu saja Yao Lao secara alami berharap keluarganya akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu ketika mendengar bahwa klan yang akan dibangkitkan kembali tentu saja kemakmuran masa lalu juga dapat dikatakan akan dipulihkan kembali. Sementara itu Xiao Yan juga tersenyum sebelum akhirnya menyeruput teh dan mengajak Abah Yao Lao untuk pergi. Tentu saja mereka harus memberitahu leluhur Yao Lao Tian mengenai masalah ini dan konstruksi baru dari klan yang ini harus diawasi oleh klan Yao sendiri. Yao Lao pun mengangguk hingga pada akhirnya mereka segera pergi ke aula. Kemudian singkat cerita Xiao Yan pun telah sampai di aula dan telah memberitahu tujuannya untuk datang ke sini. Yao Tian pada saat ini tidak bisa berhenti tertawa dan para tertua di aula klan Yao semuanya menunjuk rasa hormat. Lalu keadaan saat ini dari klan Yao juga semakin memburuk dan semakin parah. Lalu berita dari Xiao Yan ini secara alami adalah berita yang sangat membahagiakan. Kemudian pada akhirnya Yao Lao Tian segera berkata bahwa cucunya kali ini benar-benar telah berhasil. Karena klan Yao telah dihormati oleh Xiao Yan, maka Xiao Yan tidak perlu khawatirkan karena dengan latar belakang dan bakat dari para murid klan Yao, maka selama mereka memiliki sumber daya yang cukup tentu saja perkembangan masa depan mereka pasti tidak akan lebih buruk jika dibandingkan dengan Pil Palace. Mendengar hal tersebut pada saat ini di aula semuanya benar-benar dipenuhi dengan keributan dan kebahagiaan. Melihat pemandangan ini Xiao Yan dipenuhi dengan emosi di dalam hatinya. Xiao Yan membayangkan betapa tidak bahagianya klan yang ketika kekuatan mereka benar-benar ditekan oleh Pil Palace, namun pada saat ini mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, sehingga bagaimana mungkin situasi seperti ini tidak akan membuat hati semua orang melonjak. Kemudian Xiao Yan pun segera menekan perasaannya ini sebelum akhirnya segera menoleh ke arah Yao Tian. Kemudian Xiao Yan berkata bahwa tempat dari klan Yao saat ini terlalu kecil. Selain itu tempat ini juga jauh dari kota Juxi. Lalu tempat ini tidak nyaman untuk berbagai rekonstruksi. Oleh karena itu tempat klan Yao baru akan dibangun di tempat Pil Palace dahulu. Jadi bagaimana menurut dari leluhur? Kemudian Yao Lao Tian menanggapi ide ini tanpa diduga. Ketika semua orang mendengar hal tersebut pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki keengganan. Mereka semua bersemangat untuk segera pindah ke sana dan sepertinya mereka sudah lama bosan dengan tempat tandus seperti ini dan ingin segera pindah. Lalu Yao Lao Tian pada saat ini melihat sekeliling dari klan Yao dan merasa sangat senang. Lalu dirinya lanjut berkata tampaknya semua orang telah setuju. Oleh karena itu dia tidak memiliki apapun untuk dikatakan. Selain itu bangunan-bangunan yang berada di sini juga agak ketinggalan zaman dan ini benar-benar waktunya untuk merubah image dari klan Yao menjadi lebih baik. Akan tetapi setelah mengucapkan hal ini ekspresi dari Yao Lao Tian pada saat ini seketika berubah. Kondisi dari klan Yao pada saat ini benar-benar terpuruk dan mereka tidak memiliki banyak resep untuk pemurnian. Selain itu yang terpenting pada saat ini adalah karena terpuruknya klan Yao pada saat ini mereka juga tidak memiliki banyak biaya. Selain itu mereka harus mengurusi permasalahan pembangunan dari tempat klan yang baru di kota Juxi. Melihat wajah dari Yao Lao Tian yang pada saat ini berubah membuat Xiao Yan segera menyadari apa yang dipikirkan oleh Yao Lao Tian sehingga Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa leluhur Yao Lao Tian tidak perlu khawatir karena dirinya tidak perlu mengkhawatirkan mengenai pembangunan dari markas klan yang baru. Namun mereka dapat yakin bahwa Xiao Yan telah membuat pengaturan dan mereka hanya perlu mengirim seseorang untuk mengawasi pekerjaan karena Kaisar Manusia akan mengurus semua pekerjaan konstruksi dan ketika waktunya tiba klan Yao hanya tinggal pindah saja setelah konstruksi ini selesai. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, Yao Lao Tian pada saat ini benar-benar terkejut, bahkan dirinya benar-benar tidak berani membayangkan bahwa Kaisar Manusia telah membantu mereka, dan pada akhirnya dia tanpa sadar bertanya apakah Zhen Zongfu benar-benar telah membantu klan Yao untuk membangun semua permasalahan ini. Melihat keterkejutan di wajah dari leluhur Yao Lao Tian pada saat ini, Xiao Yan sedikit tersenyum lalu Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata oleh karena itu leluhur Yao Lao Tian tidak perlu khawatir karena Kaisar Manusia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu membangun klan Yao. Mendengar hal tersebut Yao Lao Tian pada saat ini merasa sedikit lega, akan tetapi dia masih memiliki sesuatu yang mengganjal dan benar-benar tidak ingin memiliki hutang budi kepada siapapun, terlebih lagi itu adalah Kaisar Manusia dan dia benar-benar tidak bisa membiarkan hal ini. Lalu pada akhirnya dia segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dia sepertinya tidak bisa menerima hal ini karena dia khawatir dengan seperti itu maka klan Yao akan menjadi alat bagi Kaisar Manusia. Oleh karena itu Yao Lao Tian pada saat ini benar-benar
Tidak ingin melakukan hal tersebut, tentu saja dia tidak ingin mengorbankan martabat seluruh klan untuk hal tersebut. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan kembali tertawa dan mulai menjelaskan Kaisar Manusia setuju untuk membangun kembali karena dia berhutang budi kepada Xiaoyan. Oleh karena itu hal ini sama sekali tidak bisa disebut dengan tindakan afiliasi karena mereka hanya akan bertanggung jawab untuk membangun dan tidak akan mengganggu klan Yao. Sehingga dengan begitu maka leluhur Yao Laotian bisa yakin jika klan Yao akan berdiri dengan mandiri di masa depan. Menanggapi hal tersebut, Yao Laotian pada saat ini benar-benar terkejut dan benar-benar merasa lega. Dia segera menoleh ke arah Yao Lao dan berkata bahwa murid Yao Lao benar-benar telah menghormati klan Yao. Oleh karena itu pada saat ini klan Yao akan mengadakan pesta besar untuk merayakannya, dan pada saat ini baik murid dan cucu dari Yao Laotian harus minum ale-ale dengan leluhurnya sampai mabuk. Lalu Abah Yao Lao pada saat ini hanya bisa tersenyum, sementara Xiaoyan juga pada saat ini setuju. Lalu pada akhirnya semua orang pada saat ini minum-minum dan tawa hangat bergema terus-menerus. Lalu pada saat ini Yao Laotian benar-benar sangat bangga kepada Yao Lao karena memiliki murid seperti Xiaoyan. Selain itu yang paling membuatnya bangga adalah Yao Lao yang telah menciptakan karakter Xiaoyan yang sangat hormat, apalagi sudah sangat jarang generasi muda yang melonjak ke bintang 9 Daudi dan masih menghargai seniornya. Tentu saja permasalahan kepribadian yang baik adalah permasalahan yang lebih jika dibandingkan dengan kekuatan, karena apalah arti sebuah kekuatan jika tanpa dilandasi dengan rendah hati. Dan tetaplah ingat Xiaoyan yang pada saat ini sedang minum-minum ale-ale di klan Yao. Lalu di tengah-tengah situasi santai ini, Xiaoyan menjelaskan kepada Yao Lao bahwa masih ada pertempuran lain yang harus Xiaoyan hadapi. Lalu Xiaoyan secara alami menceritakan permasalahan Xiaoyan yang ingin menembus ke Dosian. Mendengar hal tersebut, Yao Lao pada saat ini tersenyum kepada Xiaoyan dan berkata tentu saja dirinya selalu percaya dengan Xiaoyan, bahkan kepercayaannya terhadap Xiaoyan masih sama seperti dahulu ketika Xiaoyan hendak menerobos ke benua Dodi. Lalu Xiaoyan pun tersenyum dan mereka pada saat ini melanjutkan pesta besar ini. Lalu setelah pesta selesai pada saat ini Xiaoyan memutuskan untuk segera kembali Xiao Mansion, dan setelah berpamitan pada akhirnya Xiaoyan pun segera pergi. Lalu singkat cerita pada saat ini Xiaoyan pun telah sampai di Xiao Mansion. Lalu sejauh ini Xiaoyan telah memasuki kehidupan yang relatif santuy. Pada awalnya Xiaoyan berencana untuk terus berlatih. Akan tetapi Xiaoyan dihentikan oleh Zhan Lao karena promosi dari Xiaoyan ini memang terlalu cepat, dan Zhan Lao khawatir jika Xiaoyan terus berlatih maka kultivasinya akan mengalami permasalahan di masa depan. Terlebih lagi Xiaoyan juga telah menembus bintang 9 Dodi, oleh karena itu Xiaoyan tidak perlu terlalu cemas akan hal ini. Lalu pada akhirnya di tengah-tengah situasi santai ini Xiaoyan hanya merumuskan permasalahan pernikahannya, dan setelah berbicara dengan King Haoran pada akhirnya Xiaoyan segera memutuskan untuk mengadakan pernikahan dalam waktu 30 tahun ke depan. Tentu saja waktu 30 bagi seorang Daudi tidaklah lama, dan Xiaoyan pada saat ini menghabiskan waktunya untuk bersantai dengan semua orang yang berada di Xiao Mansion, dan pada akhirnya 10 tahun berlalu dengan cepat. Zhan Lao pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan. Zhan Lao bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa santai. Menanggapi hal tersebut kemudian Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum masam, kemudian lanjut berkata pertempuran selanjutnya pasti akan lebih sulit. Selain itu juga Xiaoyan merasa tidak nyaman karena Xiaoyan tidak berlatih untuk sementara waktu. Menanggapi hal tersebut Zhan Lao pada saat ini sedikit tidak daya dan menggelengkan kepalanya. Lalu sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini segera menghilang dan segera masuk ke dalam pagoda dan melakukan pelatih sebentar. Lalu setelah itu Xiaoyan pun bergumam kepada Zhan Lao jika lantai keempat dari pagoda ini benar-benar sangat luar biasa. Menanggapi hal tersebut Zhan Lao pada saat ini memandang Xiaoyan yang terlihat sangat senang, kemudian dia sedikit tersenyum dan berkata bahwa pagoda ini memiliki total 22 lantai dan ini hanya lantai keempat dan sisanya benar-benar tidak akan membuat Xiaoyan kecewa. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin bersemangat. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini kembali berkata bahwa Xiaoyan harus sedikit mengontrol, meskipun ini bisa meningkatkan level dari skill bertarung, akan tetapi itu juga didasarkan pada kekuatan dari Xiaoyan sendiri. Dan Xiaoyan juga pada saat ini merasakan lelah. Meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini tidak terburu-buru dan Xiaoyan berpikir untuk meningkatkan keterampilan bertarung lainnya. Lalu Xiaoyan pada akhirnya mengkonsumsi pil untuk meningkatkan kekuatan spiritual dan kekuatan fisiknya. Xiaoyan terus meningkatkan keterampilan bertarungnya di menara selama 10 tahun. Tentu saja 10 tahun ini benar-benar singkat, dan selama ini Xiaoyan telah meningkatkan keempat keterampilan bertarungnya. Bahkan Xiaoyan telah mencapai hasil yang luar biasa di dalam 10 tahun terakhir dan telah menambahkan 2 keterampilan bertarung lainnya.
Pada saat ini total ada 6 keterampilan bertarung dengan efek pertempuran yang sangat menakjubkan dan dengan 10 tahun tersisa sampai tanggal pernikahan Xiao Yan pada akhirnya menghentikan kultivasinya dan segera keluar dari pagoda. Lalu setelah Xiao Yan membuka pintu, Xiao Yan pun seketika terkejut hal ini karena Xiao Yan pada saat melihat Xiao Mansion yang telah benar-benar berubah, bahkan seluruh Xiao Mansion ditutupi dengan stiker surat besar dan lentera merah. Lalu melihat hal ini, kebahagiaan seketika melonjak di hati Xiao Yan karena pernikahan Xiao Yan benar-benar akan segera tiba. Lalu di tengah-tengah kebahagiaan ini juga Xiao Yan pada saat ini kembali teringat ke benua Doqi karena banyak kenangan di benua Doqi dan Xiao Yan benar-benar sangat ingin pergi untuk kembali ke benua Doqi bersamaan dengan Xiao Yan yang mengingat-ingat permasalahan kenangan ini. Tiba-tiba sebuah suara segera terdengar, suara ini memanggil nama Xiao Yan dan dengan segera sosok Xiao Yan segera menghilang di tempatnya. Lalu ketika Xiao Yan muncul pada saat ini, Xiao Yan telah sampai di sebuah halaman tempat seorang lelaki tua yang sedang duduk. Kemudian Xiao Yan seketika terkejut melihat sosok lelaki tua ini yang ternyata adalah pelindung benua Doudi, yakni Xiao Hutian. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas dan berpikir bahwa sebuah kebetulan nama dari Xiao Hutian, pelindung benua Doudi, memiliki nama keluarga yang sama dengan leluhur Xiao Yan, sehingga pada akhirnya Xiao Yan pun mendekat dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Lalu Xiao Hutian pun segera melambaikan tangannya. Dan Xiao Yan pada saat ini segera bertanya mengapa leluhur membawa Xiao Yan ke sini. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, Xiao Hutian segera berkata tampaknya benua Doudi akan mulai bergejolak kembali. Tentu saja dia bisa merasakan embusan aura ganas datang dari lautan ketiadaan dan mendekati benua Doudi. Lalu Xiao Yan seketika tertegun sejenak mendengar apa yang dibicarakan oleh leluhur ini karena ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar kata lautan ketiadaan dan pada akhirnya Xiao Yan bertanya apa yang dimaksud oleh leluhur Xiao Hutian. Lalu Xiao Hutian pun pada akhirnya segera berbicara dan menjelaskan kepada Xiao Yan. Dia berkata bahwa ada orang luar dari benua Doudi sedang menuju ke arah sini. Dan ketika orang luar itu menuju ke benua ini, mereka melewati lautan ketiadaan. Jika Xiao Yan ingin berpindah dari satu ruang batas ke ruang batas lainnya, maka Xiao Yan harus pergi melalui lautan ketiadaan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun mengangguk dan segera bertanya aura macam apa yang mendekati benua Doudi. Lalu Xiao Hutian pun segera berkata arah spesifik dari aura ini dari utara lautan ketiadaan. Lalu itu tidak jauh dari benua Doudi dan dia memperkirakan itu akan tiba memakan waktu sekitar 500 tahun. Kemudian di arah dari utara lautan ketiadaan ini adalah alam Dewa Darah. Akan tetapi dia tidak yakin aura ini berasal dari orang-orang alam Dewa Darah. Tetapi meskipun begitu, orang-orang ini adalah orang luar dari benua Doudi dan hal itu benar-benar bukanlah hal yang bagus untuk benua Doudi. Lalu pada saat ini benua Doudi benar-benar tidak mungkin bisa menahan invasi dari orang luar. Oleh karena itu mereka benar-benar harus mencari cara untuk menghentikannya. Melihat Xiao Hutian yang berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Yan juga pada saat ini berpikir keras. Meskipun sekarang kekuatan Xiao Yan berada di bintang 9 Doudi, namun hal itu benar-benar tidak akan bisa menahan mereka semua. Bahkan jika Xiao Yan menerobos ke tingkat dosian, Xiao Yan juga masih pesimis. Lalu Xiao Yan pada akhirnya bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana cara Xiao Yan untuk menghentikan hal tersebut. Namun Xiao Yan masih mengalami kebuntuan hingga pada akhirnya segera bertanya apakah ada cara untuk menghentikan mereka dengan kekuatan Xiao Yan, karena saat ini Xiao Yan dapat dianggap sebagai yang teratas di benua Doudi. Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan sangat yakin jika Xiao Yan tidak akan bisa dibandingkan dengan orang-orang dari dunia luar. Bahkan Xiao Yan benar-benar tidak bisa membayangkan adegan apa yang akan terjadi jika benua ini diserang oleh orang luar. Menanggapi hal tersebut, Xiao Hutian pun menggelengkan kepalanya dan keraguan segera muncul di matanya. Melihat ekspresi dari Xiao Hutian ini membuat Xiao Yan pun segera bertanya apakah yang terjadi, mengapa leluhur Xiao Hutian pada saat ini menggelengkan kepalanya. Lalu Xiao Hutian pada akhirnya menghela nafas dan lanjut berkata bahwa dia tidak yakin apakah aura yang datang kali ini berasal dari alam Dewa Darah. Namun pada saat ini yang paling dia khawatirkan adalah bahwa alam Dewa Darah telah merasakan kehadiran Xiao Yan. Namun secara logika hal itu benar-benar tidaklah mungkin. Meskipun hari ini benua Doudi dapat dianggap seperti reruntuhan, lalu kekuatannya sangat rendah dan tidak dapatlah mengancam status alam Dewa Darah di dunia tengah. Bahkan jika seorang di benua menerobos dosian, maka alam Dewa Darah seharusnya tidak akan memperhatikannya karena mereka sangat kuat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata, bukankah jika Xiao Yan mencoba untuk menghentikannya, maka hal tersebut akan menimbulkan ketakutan dari alam Dewa Darah? Tentu saja Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung tentang bagaimana caranya untuk menghentikan orang-orang yang akan menyerang benua Doudi.
Mendengar hal tersebut Xiao Tian pun tersenyum masam. Lalu dia kembali menggelengkan kepalanya dan sangat tidak berdaya sebelum akhirnya mulai kembali berbicara. Dia berkata bahwa situasinya pada saat ini benar-benar mendesak. 500 tahun benar-benar sangat singkat, dan bahkan jika Xiao Yan menerobos Dosian maka kemungkinan akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk berhadapan dengan musuh-musuh ini. Bahkan jika Xiao Yan bisa menang melawan musuh-musuh ini, Xiao Yan juga tidak akan bisa berhadapan dengan alam Dewa Darah. Akan tetapi meskipun begitu sepertinya mereka masih memiliki jalan karena saat ini dia masih sangat jauh. Kita akan lihat 5 tahun lagi dan pada saat itu dia akan bisa mengetahui kekuatan mereka, dan jika mereka tidak kuat maka mereka bisa mencegatnya di lautan ketiadaan sebelum mencapai benua Dodi. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xiao Hutian, pada akhirnya Xiao Yan mulai menganalisis hal tersebut. Lalu Xiao Yan berkata, jika begitu permasalahannya maka mereka harus mencegat orang-orang ini di luar benua Dodi. Bahkan mereka harus memusnahkan orang-orang ini tanpa meninggalkan jejak di luar ruang batas. Bahkan alam Dewa Darah juga tidak akan berani mengatakan bahwa itu dilakukan oleh orang-orang dari benua Dodi. Hal itu dikarenakan alam Dewa Darah menyadari kekuatan orang-orang dari benua Dodi benar-benar sangat lemah dan tidak akan mungkin bisa melakukan hal tersebut. Akan tetapi meskipun demikian resiko dari hal tersebut benar-benar sangatlah tinggi. Lalu Xiao Hutian pun mengangguk dan dia pada saat ini mempertimbangkan permasalahan tersebut dengan hati-hati. Kemudian dia pada akhirnya lanjut berkata bahwa metode ini memang tidak tepat, namun dia juga tidak berani 100% yakin untuk sepenuhnya bisa melakukan hal tersebut. Karena jika ada kecelakaan terjadi di dalam misi ini, maka akan ada masalah yang tidak akan ada habisnya. Tampaknya metode ini benar-benar bukanlah sebuah kebijakan yang terbaik. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk berat. Lalu Xiao Hutian lanjut berkata, tetapi mereka pada saat ini tidak memiliki cara lain, dan jika itu bukanlah orang-orang dari alam Dewa Darah maka Xiao Yan pastinya bisa menghadapinya. Dan jika bisa dipastikan orang-orang ini bukan berasal dari Dewa Darah, maka Xiao Yan harus segera membunuh mereka. Kemudian Xiao Yan pun berkata, senior, pada saat ini jangan khawatir, karena selama dia yang bernama Xiao Yan masih hidup maka alam Dewa Darah pada akhirnya akan dihancurkan, dan selama Xiao Yan belum mati maka Xiao Yan pasti akan berjuang untuk melindungi benua Dodi dan semua orang. Menanggapi hal tersebut Xiao Hutian pada saat ini hanya terdiam, lalu dia pada akhirnya segera berkata agar Xiao Yan mengingat apa yang akan dia katakan. Lalu permasalahan kultivasi adalah permasalahan Xiao Yan sendiri, bahkan Xiao Hutian tidak akan dapat menahannya. Lalu dengan bakat serta kekuatan Xiao Yan maka mungkin saja tidak akan membutuhkan bantuan dari Xiao Tian. Selain itu mungkin dalam waktu dekat Xiao Yan benar-benar akan mampu melampaui Xiao Hutian, dan pada saat itu dirinya benar-benar menantikan hari itu tiba. Dengan Xiao Yan yang menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Hutian. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan mengerti, tetapi pada saat ini Junior masih memiliki satu hal untuk ditanyakan. Junior ingin pergi ke Lautan Emas di luar untuk mengalami beberapa pengalaman, akan tetapi Junior yakin bahwa Junior harus meningkatkan kekuatan ke Dosian untuk bisa pergi ke sana. Meskipun tidak sulit bagi Junior untuk menerobos Dosian, akan tetapi Junior tidak ingin pergi sendirian. Meskipun masa depan benua Dodi tergantung pada Xiao Yan, akan tetapi Xiao Yan tidak bisa bergerak sendirian. Oleh karena itu Xiao Yan ingin bertanya apakah ada cara bagi saudara-saudara Xiao Yan untuk melewatinya dengan aman. Mendengar hal tersebut Xiao Wultian pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membalikkan telapak tangannya. Kemudian sebuah botol kaca transparan dengan perahu di dalamnya pada saat ini segera muncul. Lalu Xiao Hutian berkata perlahan bahwa dia awalnya berencana untuk memberikannya kepada Xiao Yan ketika Xiao Yan pergi ke laut ketiadaan. Setelah mengucapkan hal tersebut dia pun segera menyerahkan botol ini ke Xiao Yan. Lalu dengan hati-hati Xiao Yan mengambil botol kaca tersebut lalu di tangan Xiao Yan dan dengan hati-hati melihat perahu di dalamnya. Kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah ini sama dengan bahtera yang senior miliki. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini teringat bahtera yang sangat besar milik Guru Sun Er, yang ukurannya lebih dari setengah ukuran benua Dodi. Sementara itu Xiao Hutian pada saat ini mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Hutian berkata bahwa perahu ini tidak bisa dibandingkan dengan bahtera tersebut karena bahtera yang Xiao Yan lihat sebelumnya berasal dari dunia bawah yang merupakan alam yang sangat besar. Lalu bakteranya adalah salah satu dari sedikit yang ada di seluruh 3000 alam. Sementara itu bahtera yang Xiao yang memiliki pada saat ini hanya berukuran 100 meter. Meskipun bahtera ini tidak besar, akan tetapi bukan permasalahan besar untuk terbang ke Lautan Emas. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan menyadari bahwa itu bukanlah permasalahan karena Xiao Yan bisa melintasi Lautan Emas, maka Xiao Yan tidak memiliki persyaratan apapun. Setelah itu Xiao Yan memandangi bahtera di dalam botol.
kaca dengan penuh minat dan lanjut bertanya, jadi bagaimana? Bahtera ini bisa melaju. Kemudian Xiao Hutian pun segera berkata bahwa itu hanya bisa didorong oleh kekuatan dosian. Lalu bahtera ini memiliki perlindungan energinya sendiri, oleh karena itu meskipun bahtera ini masuk ke dasar laut, namun dia tidak akan terkikis oleh air laut. Selain itu, jika Xiao Yan ingin meninggalkan bahtera ini, maka hal tersebut benar-benar akan aman. Namun jika Xiao Yan keluar dari bahtera, bisa mengeluarkan kekuatan ruang untuk melindungi rekan-rekan Xiao Yan. Sehingga dengan begitu maka tidak akan ada permasalahan bagi rekan-rekannya. Lalu Xiao Yan pun mengangguk karena Xiao Yan pada saat ini telah memecahkan permasalahan yang paling sulit. Lalu pada akhirnya Xiao Yan merasa sedikit lega setelah mendengar semua penjelasan dari Xiao Hutian. Sementara itu di sisi lain, Xiao Hutian pada saat ini lanjut membuka mulutnya untuk menjelaskan. Dia berkata jika Xiao Yan ingin pergi ke Samudra Emas, maka Xiao Yan harus mencapai Dosian terlebih dahulu, karena jika tidak maka Xiao Yan tidak akan dapat menanganinya, karena kali ini hal-hal yang berada di dalamnya benar-benar tidak biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan benua Dodi. Meskipun lautan emas dan benua Dodi berada di alam yang sama, akan tetapi lautan ini seperti segel bagian dalamnya, sehingga benar-benar tidak biasa dan Xiao Yan benar-benar harus berhati-hati dalam berbagai aspek. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan segera bertanya, apa yang ada di lautan ini? Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, Xiao Tian pada saat ini tidak bisa menjelaskannya secara detail. Namun berkata-kata mengenai apa yang ada di dalamnya tidak nyaman baginya untuk mengatakannya, sehingga lebih baik Xiao Yan segera terjun dan berjalan sendiri, sehingga dengan begitu Xiao Yan juga bisa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran baru di sana. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pun mengangguk dan pada akhirnya Xiao Yan telah memiliki sedikit petunjuk dan Xiao Yan merasa sangat bersyukur. Lalu setelah itu Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya ke arah senior Xiao Tian dan mengucapkan terima kasih. Dan karena semua ini telah terpecahkan, maka junior pada saat ini akan segera pergi. Junior pada saat ini akan melangsungkan pernikahan, dan jika senior menganggur maka senior bisa datang ke Xiao Mansion karena ada jamuan seblak dan martabak. Mendengar hal tersebut, Xiao Hutian pada saat ini tidak berbicara dan hanya sedikit mengangguk. Sementara itu setelah berbicara, sosok Xiao Yan pun seketika berbalik dan pergi. Lalu Xiao Yan pun tertawa dan dengan lambaian jubah lengannya sosok Xiao Yan seketika menghilang. Lalu pada saat berikutnya Xiao Yan pada saat ini telah kembali di kota Juxi. Lalu pada saat ini terlihat Xiao Yan yang memegang botol kaca di tangannya dan Xiao Yan pada saat ini kembali melihatnya dengan hati-hati. Lalu setelah itu Xiao Yan pun segera memasukkan botol ini ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera kembali ke Xiao Mansion dan kembali menjalani kehidupan dengan santai. Lalu selama kurun waktu 10 tahun terakhir, dengan kebosanan di tengah-tengah Xiao Mansion yang telah dirias pada saat ini tanpa terasa, akhirnya 10 tahun pun dengan cepat berlalu dan hari pernikahan dari Xiao Yan bersama dengan 3 wanita pada saat ini benar-benar telah tiba. Terlihat jika Xiao Yan mengenakan mahkota emas. Xiao Yan berdiri di ketinggian dan pada saat ini matanya sedikit menyipit, kemudian sudut mulut Xiao Yan sedikit berkedut ketika Xiao Yan menghadap ke arah datangnya mempelai wanita. Lalu rasa bahagia pada saat ini meluap karena Xiao Yan telah menantikan hal ini dan pernikahan Xiao Yan ini benar-benar dilakukan dengan sangat megah. Bahkan tamu di seluruh dunia pada saat ini datang, lalu satu demi satu mereka semua dipimpin oleh pemandu khusus dan tanpa memandang status semua tamu diterima dan diatur dalam urutan tempat duduk. Pada saat ini kota Juxi benar-benar dipenuhi dengan suara dan kerumunan yang sangat penuh. Tidak peduli orang dewasa ataupun anak-anak, maka tidak ada seorang pun yang pada saat ini berada di rumah mereka karena semua keluar untuk menyaksikan upacara yang sangat megah ini. Lalu upacara pernikahan ini benar-benar upacara pernikahan termegah dalam sejarah di benua Dodi. Semua orang benar-benar melihat ketiga mempelai tersebut. Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang karena apa yang mereka dengar sebelumnya mengenai mempelai dari Tuan Xiao Yan ini benar-benar sebuah kenyataan. Dan pada saat ini terdengar ledakan petasan di mana-mana. Dan sorak-sorak dari para tamu juga pada saat ini segera terdengar memenuhi langit. Lalu pada akhirnya waktu pertemuan dari mempelai ini sudah tiba dan ketiga sosok cantik pada saat ini perlahan berjalan di depan Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan menatap ketiga sosok cantik di depannya seksama. Kemudian Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata, mulai sekarang mereka adalah istri dari sang penjual Magnum Xiao Yan.
Dan mulai sekarang mereka hanya akan berpisah di dalam kematian. Setelah itu Xiaoyan pun dengan lembut memanggil ketiganya, lalu ketiga sosok cantik ini perlahan mengangkat kepala mereka. Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata, mulai sekarang mereka adalah hidup Xiaoyan, sehingga dengan begitu maka Xiaoyan akan mencintai mereka semua selamanya dan Xiaoyan akan mencintai mereka sampai mati. Jadi apakah mereka bersedia menjadi istri Xiaoyan sang penjinak para janda bohai? Ini mendengar perkataan Xiaoyan ini, ketiganya pun menjawab dengan serempak mereka bersedia, dan pada akhirnya penghulu bertanya kepada saksi apakah semuanya telah sah, lalu saksi pun serempak mengatakan bahwa pernikahan ini sah dan mereka pada saat ini segera membaca doa. Pada akhirnya seluruh kota Juxi dihujani oleh kelopak bunga kegembiraan yang pada saat ini melonjak, dan di kota Juxi juga banyak orang yang menyaksikan pernikahan yang sakral dan mega ini. Lalu reputasi Xiaoyan benar-benar terkenal setelah pertempuran dengan Pil Palace, bahkan hal ini membuat nama Xiaoyan ini melampaui nama dari 3 ketua bintang 9 dari ketiga ras lalu 3 tertua bintang 9. Juga pada saat ini secara alami datang ke tempat pernikahan, kemudian Tante Kailin dan Xiaoqi semuanya telah didandani dan juga pada saat ini merasakan kasih sayang di dalam pernikahan ini, akan tetapi benar-benar sangat disayangkan karena pada saat ini Ayang Suner benar-benar tidak ada. Lalu pernikahan ini berlangsung selama sebulan dan kegembiraan di kota Juxi pada saat ini benar-benar tidak berkurang selama kurun waktu tersebut. Bahkan Xiaoyan hidup dengan sangat nyaman dan hampir dalam keadaan mabuk. Ini bisa dianggap sebagai pernikahan terakhir yang merupakan hasil yang bisa dilihat oleh Xiaoyan dan semua orang. Lalu di hari-hari berikutnya setelah pernikahan, sosok Xiaoyan benar-benar hampir tidak bisa terlihat oleh semua orang. Lalu kamar dari Zeni King Muer dan Qinlin pada saat ini benar-benar selalu tertutup, bahkan Xiao Zhan dan yang lainnya juga pada saat ini hanya bisa menahan-menelan air liur. Bahkan mereka saat ini dengan menggigil segera berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan benar-benar bisa bertahan selama 3 bulan berturut-turut, dan bukankah kemampuan seperti itu benar-benar sangat menakutkan. Lalu semua orang di tim Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Zhan, dan pada akhirnya mereka pada saat ini segera memutuskan untuk kembali melakukan pelatihan seperti biasanya. Sedangkan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedang menikmati adegan masak-masakan dan berkebun. Tentu saja pada saat ini benar-benar tidak bisa diganggu dalam menjalankan sunnah sebagai pasangan suami istri. Xiaoyan bersama dengan 3 orang wanita yang pada saat ini telah selesai bermantap. Xiao Mansion pada saat ini berada di suasana yang sangat menyenangkan, bahkan semua kegiatan pada saat ini benar-benar tampak tenang dan terlihat damai. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di alam Dewa Darah, pada saat ini bumi dan langit semuanya berwarna merah tua, dan seolah-olah pada saat ini bumi dan langit dibasuh oleh darah. Bahkan aliran udara pada saat ini seolah-olah seperti dipenuhi dengan darah, dan bahkan matahari pun pada saat ini berwarna merah. Kemudian di sebuah bangunan hitam pekat yang berdiri kokoh di atas tanah, pada saat ini sudah ada beberapa sosok, lalu ada juga kristal besar di hadapan mereka yang ditandai dengan banyak titik cahaya. Kemudian salah seorang sosok ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dia berkata bahwa itu adalah batu roh iblis darah dan arah ini dari benua Dodi. Mendengar hal tersebut, sosok lain segera berkata dengan senyum menghina, apakah itu adalah benua Dodi yang pernah dikalahkan? Sosok itu pun seketika mengangguk dan berkata mungkin ada sesuatu yang tertinggal pada saat itu. Sementara itu sosok lainnya pada saat ini juga ikut berbicara dengan nada mengejek. Sosok tersebut berkata, akan tetapi itu bukanlah sesuatu yang buruk, tidak semua orang bisa menyerap batu roh iblis darah ini. Tentu saja semua orang seketika mengangguk mendengar apa yang disampaikan oleh sosok tersebut. Sementara itu sosok merah yang sebelumnya pada saat ini mulai berbicara perlahan. Dia menatap ke arah sosok yang baru saja berbicara dan berkata jika ada orang yang benar-benar bisa menyerapnya, maka mereka akan bisa menggunakan orang ini sebagai mata-mata mereka di benua Dodi. Apalagi baru-baru ini dia bisa merasakan beberapa fluktuasi yang lumayan yang berada di benua Dodi. Menanggapi hal tersebut, sosok merah lainnya pada saat ini tidak menganggap serius benua Dodi sama sekali. Kemudian dia segera berkata bahwa dunia yang lebih rendah itu tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan. Namun meskipun begitu, dunia ini telah berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan sehingga mereka harus memperhatikannya. Meskipun benua Dodi telah jatuh dan tidak ada ancaman sama sekali dari mereka, akan tetapi masih bagus juga untuk mereka tetap berhati-hati. Jadi haruskah pada saat ini mereka melaporkan hal ini kepada Dewa Darah? Menanggapi hal tersebut, sosok merah lain pada saat ini segera berkata dengan wajah yang dipenuhi rasa malu. Dia berkata bahwa tidak akan terjadi permasalahan dengan hal-hal sepele seperti ini. Oleh karena itu tidak perlu bagi mereka untuk melaporkan hal ini kepada Dewa Darah. Apalagi ranah seperti benua Dodi benar-benar sudah tidak memiliki kekuatan tempur, dan bahkan mereka juga tidak memiliki seorang dosian sama sekali.
Oleh karena itu apa yang harus mereka perhatikan sehingga sebaiknya mereka benar-benar tidak harus terlalu peduli terhadap permasalahan ini. Akan tetapi meskipun mereka tidak perlu melapor kepada Dewa Darah, namun sepertinya mereka harus menekan dunia ini menanggapi hal tersebut. Beberapa sosok pada saat ini menganggukkan kepalanya mereka, sementara itu sosok berwarna merah yang pertama pada saat ini kembali membuka mulutnya. Dia berkata bahwa bocah serigala baru-baru ini dia juga telah pergi sepertinya mereka ke benua Dodi. Sosok lainnya pada saat ini berkata apapun yang dilakukan oleh bocah tersebut bukan urusan mereka, bahkan jika bocah tersebut berakhir dengan kematian, namun yang terbaik pada saat ini adalah mereka segera pergi menuju ke arah lautan ketiadaan. Sementara itu di sisi lain di lautan kehampaan pada saat ini terlihat sebuah bahtera berwarna merah darah. Terlihat bahtera ini bergerak maju dengan kecepatan sedang dan ada beberapa sosok yang duduk bersila di bagian paling depan. Kita akan pergi ke benua Dodi hanya dengan terus menyerap darah, maka kekuatan mereka akan dapat meningkat dengan cepat. Lalu di dunia tingkat rendah ini tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka untuk membunuh. Lalu jika mereka membunuh semua orang itu, maka dia seharusnya bisa dipromosikan menjadi Hmm.